Kelompok Roy Suryo sepertinya sangat-sangat dan semakin panik. Terbukti kali ini Abraham Samad. Giliran Abraham Samad yang mangkir dari pemeriksaan polisi terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, yakni Pak Joko Widodo. Ya, ketika berbicara tudingan mereka, ya, tudingan Roy Suryo CS dan rekan-rekan lainnya termasuk Rizal Fadila, di sana ada Abraham Samad dan lain-lain, sangat lugas, sangat tegas, dan seperti serigala dalam mengkritik Pak Jokowi tanpa ampun dan baban habis mereka di depan para pengikutnya. Kalau saya katakan, mohon maaf, remaja-remaja akhir pekan, ya rekan-rekan, umur segitu sepertinya sedang lucu-lucunya, ya. Kita lihat bagaimana mereka di hadapan para pendukungnya. Bahkan kalau kita melihat video-video dari Rizal Padilla berkata, "Ayo kita gantung Jokowi, adili Jokowi, Rismon, Jokowi harus dipenjara, Roy Suryo ijazahnya palsu." Kemudian Abraham Samad, Amin Rais ikut nimbrung juga di sana. Tapi ketika Pak Jokowi sudah melakukan langkah hukum yang sebagaimana mestinya, menggandeng tim kuasa hukum, melaporkan balik ke Bareskrim, dan menunjukkan ijazah aslinya melalui sang adik ipar, mereka kemana? Mereka ketakutan. Mereka benar-benar diam seribu bahasa dan malah sibuk mencari kambing hitam, sibuk menyalahkan orang lain, sibuk membuli Pak Jokowi terus-menerus, dan mereka menyebut gugatan balik Pak Jokowi dengan istilah pembungkaman kebenaran. Entah apa yang dirasa memang oleh kroni-kroni Roy Suryo CS termasuk Abraham Samad dalam mengkritik Pak Jokowi. Mereka di media sosial benar-benar garang, rekan-rekan. Tapi ketika digugat balik kok terkesan ciut, malah mencari pembenaran dari peristiwa-peristiwa yang sebenarnya sangat tidak masuk akal. Seperti mereka menyebutkan ini sebuah pembungkaman terhadap kebenaran, padahal Pak Jokowi sendiri yang tengah memperjuangkan kebenaran dan menghentikan polemik yang tidak berfaedah ini. Jadi kita masyarakat ini benar-benar dipertontonkan seolah bertolak belakang. Di awal mereka sangat garang memfitnah Pak Jokowi, tapi yang namanya fitnah itu harus dibuktikan, yang namanya tudingan itu harus dibuktikan. Jika mereka benar-benar memegang barang bukti yang akurat, kredibel, dan lain-lain, ayo ketika Pak Jokowi mengambil langkah hukum untuk menggugat balik, hajar, hadapi, jangan malah ciut, jangan malah kayak begini. Ciut, kemudian menyalahkan orang lain, membuli orang lain, dan menyuarakan narasi-narasi yang ya dibungkus mungkin dengan tipis-tipis menjual sedikit agama, kemudian mereka mempertontonkan seolah yang mereka itu paling benar, tapi kenyataannya ketika diajak untuk adu dan uji kebenaran secara resmi di lembaga hukum yang resmi, mereka kini mulai kelabakan, rekan-rekan. Bahkan Abraham Samad, pihak yang menjadi salah satu tokoh yang paling vokal juga selain Roy Suryo menyuarakan isu ini, kini mangkir dari pemanggilan polisi. Dan kalau mangkir terus-menerus, rekan-rekan, kepolisian itu bisa yang namanya menjemput paksa. Nah, Abraham Samad ini sampai-sampai di roasting oleh Opung Parbelak dengan roastingan yang sangat telak, skakmat, dan benar-benar membuat kronik-kronik pasukan yang percaya ijazah Pak Jokowi itu palsu benar-benar kelimpungan dan tidak berkutik. Langsung kita simak, rekan-rekan. Agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono, karena kita tahu persis kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20 mari kita duduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili! Adili yang adili! Menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi, ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu adalah legasinya.
Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Kalian tahu? Ternyata selain Egy Sujana, Dr. Tipa Kurnia, Rismon Roy Suryo, dan juga Rizal Fadila, ada 2 orang lagi yang dipanggil polisi. Siapa itu, Pung? Abraham Samad. Satu lagi inisial MS. Inisial MS siapa itu, Pung? Nanti satu-satu, sabar kalian. Aku tahu kalian senang kali kalian kalau dengar Abraham Samad ini dipanggil polisi. Tapi masalahnya dia mangkir. Pantaslah kemarin Abraham Samad mengatakan, Bapak Joko Widodo sahabat saya, tunjukkan kalau Bapak itu seorang negarawan. Dicabut saja laporannya, Pak. Karena ini berpotensi memecah belah bangsa. Seorang pemimpin itu akan melegasikan yang baik. Legasi yang baik seperti apa yang akan dilihat masyarakat, Pak, kepada Bapak sebagai seorang presiden kalau Bapak melaporkan mereka itu, Pak? Ternyata dia dipanggil juga. Udah kutebak ini dari kemarin ini, ya. Pokoknya ingat, yang terkait ini semuanya ini dipanggil semuanya nanti. Abraham Samad, Refli Harun, Said Didu, setelah itu Amin Rais. Kita lihat. Kan kalau ini 3 ini biar tahu kalian ya, apa namanya, kalau kelompok mereka ini ada 3 klaster ini ya. Klaster pertama itulah yang congornya paling depan kan begitu kan. Setelah itu klaster kedua itu orang yang memotivasi mereka. Ya kan? Tapi mereka itu seolah-olah hanya memberi motivasi gitu loh. Tapi begitu ada permasalahan, ya mereka itu mau lari. Ya kalau bisa dikorbankan yang di depan-depan ini gitu. Nah, klaster ketiga ya itu yang di balik layar gitu. Siapa itu? Pendana. Masa iya, Pung? Menurutku. Coba bayangkan kalian ya, begitu banyak aksi yang mereka lakukan, mustahil gak ada dana kan? Itu dia. Jadi Abraham Samad klaster keberapa, Pung? Klaster kedua. Klaster pertama itulah dia Riza Fadila, Kurnia, Egy Sujana, Rismon, Roy Suryo. Itu klaster pertama itu. Kan begitu. Nah kalau Rahma Sarita, nah, aku nggak tahu dia itu. Aku kalau Rahma Sarita ini mau ku kelompokkan kemana gitu. Kalau mau ku kelompokkan, ku paksakan kelompok anjing kurap mungkin. Ya dia puisinya anjing kurap. Ya kan, dia ku kelompok kalau dia kelompok anjing kurap. Kalau misalnya contohnya dia puisi pahlawan tanpa tanda jasa, bukan aku kelompokkan dia ke kelompok pahlawan tanpa tanda jasa. Contoh dia bikin puisi Bapak Pembangunan, ya aku bikinlah dia kelompoknya itu kelompok Bapak Pembangunan. Kan begitu. Nah dia bikin puisi anjing kurap, ya aku masukkanlah dia kelompok anjing kurap. Gitu aja repot. Ya suka-suka aku lah, ya kan, mau masukkan ke dia kelompok mana, itu kan pendapatku. Memang sudah ada asosiasinya, Bung. Nah ini puisinya isinya anjing kurap, mau kemana lagi, mau ke kelompokkan ini. Makanya cantik-cantik mulut dijaga. Anjing kurap memang, tapi dia nggak pernah bohong. Ada rupanya pernah anjing berbohong. Ya kita dengar dulu ya berita mengenai Abraham Samad ya. Mantan Ketua KPK Abraham Samad mangkir pemeriksaan polisi terkait kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain Abraham Samad, Poscaster Michael Sinaga juga tidak memenuhi panggilan polisi.
Keduanya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Jumat lalu. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya, KBP Regional Simanjuntak menjelaskan, Abraham Samad tak memenuhi panggilan polisi tanpa pemberitahuan kepada penyidik. Sementara itu, Michael Sinaga sudah mengonfirmasi tidak dapat menjalani pemeriksaan pada Jumat pekan lalu. Dipanggil, ya, inisial M dan S, tapi konfirmasi yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian inisial AS belum hadir dan belum ada konfirmasi. Ya, ada 2. Itu yang terakhir hari Jumat. Update-nya. Itu rencananya apa Pak pemeriksaan? Jumat kemarin. Tadi 3 orang itu tidak hadir. 2. Kami inisial MS dan AS. Ya. Belum hadir, kalau AS belum hadir dan belum ada konfirmasi. Namun kalau untuk MS sudah konfirmasi bahwa tidak bisa hadir. Oke, itu ya. Pak, rencana selanjutnya Pak akan diperiksa siapa lagi kalau dari Polda? Saya tanya dulu Mbak. Saya bukan penyidiknya. Ya. Kalau penjadwalan ulang belum ada ya Pak? Penjadwalan ulang belum ada juga. Biasanya kalau dia tidak datang pada panggilan pertama, biasa dikasih waktu 3 hari sampai 6 hari. Kalau tidak juga baru panggilan kedua 1 minggu. Panggilan keduanya pekan ini datang. Iya. Oke, alright baby, bravo Polri. Gitu, jangan mentang-mentang mantan ketua KPK jadi takut kalian. Gitu dong, kerja tuh harus profesional. Gitu, walaupun sebelah sana katanya ada cawe-cawe. Nggak usah dengarkan itu. Ya, apalagi si Tompel sana. Kau pun nyerempet si Tompel, siapa itu? Adalah si Tompel yang katanya nggak pernah mandi, katanya, kata netizen, ya kan? Jadi udah jelas ya bahwasanya panggilan pertama yang bernama Abraham Samad, ya kalau polisi bilangnya tadi inisial AS katanya kan tidak mengkonfirmasi, ya kan? Sementara MS ya yang merupakan namanya adalah Michael Sinaga, pakai marga lagi. Tapi ini tidak mewakili semua marga Sinaga ya, maaf ya. Karena kebetulan nyangkutnya namanya itu sama si Michael ini. Jadi ikut dipanggil polisi dia. Ya, ternyata setelah Rismon ada juga yang lain ya, Pung ya. Rismon Batak rupanya itu. Nah jadi ya kan proses pemanggilan itu ya, jadi kalau misalnya sehari dia itu mangkir ya, dia tuh ya maka pihak kepolisian akan menunggu 3-6 hari ya. Jadi dilihat dulu bagaimana itikat orang ini ya, apakah ada ingin datang memenuhi panggilan atau tidak. Nah kalau tidak juga maka setelah 6 hari akan dilakukan pemanggilan kedua. Kalau panggilan kedua, Pung, ya panggilan 3. Kalau panggilan 3, Pung, angkat. Ya, itu dia. Makanya aku bilang ya, Abraham Samad aku masih ingat. Ya, ini manusia yang kemarin getol kali bilang, Adili Jokowi, Adili Jokowi, seret, Adili. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Mari kita duduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Samad gara-gara kecewa kau kemarin gak jadi wapres kau. Lapet. Gayamu banyak kau, pejuang. Ternyata ya orang-orang ini kan orang ini yang memotivasi klaster pertama itu. Ayo maju kalian. Semangat. Kami sokong dari belakang. Kalian kira klaster kedua nggak bakalan dipanggil? Dipanggil.
Kalian kiranya ada satu lagi, siapa nama itu? Michael Sinaga katanya ya. Michael Sinaga itu katanya podcaster ya. Ada salah satu ya, salah satu media, aku nggak perlu sebutkan namanya ya. Salah satu media yang getol sekali mewartakan atau memberitakan tentang perkembangan sepak terjang mereka masalah ijazah palsu ini ya. Nah, jadi inisialnya itu dari S. Jadi dia punya podcast, ya bisa dibilang ya kalau nggak salah itu masih 50.000 kali followernya, itu nggak terlalu banyak amat, tapi bikin rusuh gitu loh. Aku masih ingat dia kemarin di rumah Rizik Syihab ya kan. Rizik Syihab apa dibilangnya? Zik, tolong bilang dulu sama mereka itu ya supaya di follow ini podcast kita ini. Ngemis podcast kau, ngemis subscriber. Latiung kalapa lapek pulut. Ngemis kau. Sedangkan Om Parbelak dari dulu sampai sekarang jarang-jarang tuh nggak pernah aku bilang tonton ya, di like, di subscribe. Bukannya salah kalau bilang kayak gitu, nggak masalah sih ya kan. Nampak kali dia itu bikin sensasi untuk cari apa? Cari popularitas, mencari viewer. Kalau makan itu ya dari uang halal lah bro. Jangan uang makan. Aku tahu view itu menghasilkan dolar, tapi jangan gara-gara ngejar dolar kau bikin rusuh di bangsa ini, kau parah kau. Jumpa lagi di Sentana Podcast, saya Michael Sinaga. Hari ini kita berada di Petamburan bersama Habib Rizik Syihab dan Bang Rismon Syanipar yang membongkar ijazah palsu Joko Widodo. Mungkin saya mau meminta sedikit komentar dari Habib bagaimana mengenai polemik ijazah yang dari UGM yang sekarang sedang berkembang, dan apakah Habib setuju bahwa ini harus dibongkar terus? Kira-kira bagaimana Habib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya senang Bang Rismon dan kawan-kawan datang, kita berbincang sana ya. Kemudian kita diskusi, kita ngobrol, makan siang bersama. Terima kasih. Terima kasih Habib. Nah, adapun yang ditanyakan tadi, saya selama ini terus mengikuti perjuangan Bang Rismon dan kawan-kawan. Terima kasih Habib dan Bang Rismon. Sentana berjuang terus. Sentana berjuang terus. Sedikit Sentana jangan sampai jadi media yang Islamofobia. Enggak dong. Mendukung kezaliman, jangan. Tegakkan keadilan. Minta dong biar subscribe Sentana Habib. Iya, pokoknya semua yang melihat Sentana beri dukungan supaya Sentana ini bisa jadi media perjuangan. Siap. Amin. Terima kasih Habib. Terima kasih Habib. Oke, sekian dulu. Thank you. Jangan lupa like dan subscribe. Ada pula marganya itu. Tapi sekali lagi ku katakan ya, ini tidak mewakili marga Sinaga semuanya. Sama kayak Rifa Siahaan kemarin ya, dirut Pertamina ya, dirut Pertamina atau dirut apa PT apa itu, lupa gue yang kemarin itu kasus korupsi itu ya kan, nggak semua mewakili marga Siahaan kan. Gimana pun juga kita semua suku bermartabat. Jadi Roy Suryo orang Jogja mewakili orang Jogja semua? Tidak. Dia hanya mewakili dirinya sendiri. Ya kan? Begitu juga. Egy Sujana mewakili semua orang Sunda? Tidak. Dia hanya mewakili dirinya sendiri. Nah, sekarang yang jadi masalah, Rahma Sarita ini mewakili orang mana ini? Aduh, aku mau cari nomornya lah dulu, mau bikin dulu mau puisi dulu. Ku hafal-hafalkan puisi judulnya Anjing Kurap itu, ya kan? Kok sanggup dia dibikin puisi kayak gini kan? Ternyata tuh cek banyak juga puisinya, Bang. Tapi puisinya belok kiri semua. Belok kiri semua puisinya. Alah. Ya, jadi kita udah lihat ya bagaimana kepolisian bekerja dengan baik, dengan sempurna ya. Kita akan melihat bagaimana mereka ini akan ditindak satu persatu. Ya, walaupun ya salah satu lawyer mereka itu sudah memframing di podcast ya, bahwasanya polisi sedang berusaha untuk melindungi Jokowi, kan begitu. Nah, sekarang kan mereka ini kan licik gitu loh ya, mereka kan berusaha
menciptakan framing dan lempar kepada publik supaya apa? Supaya ketika mereka sebelum ditangkap satu persatu, ya, masyarakat sudah berpikir, oh ini kriminalisasi, kan begitu. Tapi I'm sorry to say, masyarakat Indonesia tidak terlalu bodoh untuk mempercayai kalian semua. Udah aku bilang, kalian itu jumlahnya sedikit, gitu loh. Sedikitnya jumlah kalian itu. Orangnya itu aja, ya kan? Ya kan, congornya Egy Sujana itu juga. Congor-congornya si Riza Fadila itu juga. Congornya si Rismon itu juga. Congornya ke Purnawirawan itu juga. Itu aja yang keliling itu. Nggak beda-beda kelompok, itu aja kelompoknya gitu loh. Pergi nyerang rumah Bapak Jokowi itu juga. Pergi ngelihat situasi tanah Bapak Jokowi di Solo, di Colomadu itu juga. Nggak ganti-ganti orangnya. Kurnia, Tifa, Roy Suryo, Riza Fadila. Kurnia, Roy Suryo, Tifa, Dr. Riza Fadila. Egy Sujana, itu aja. Nah, masalahnya sekarang kan mereka kan bikin aksi bukan sekali dua kali. Yang bayar siapa? Tapi ketika kita lempar pertanyaan itu pertanyaan loh, pertanyaan ya. Ketika kita lempar pertanyaan itu sama mereka balik bilang kita, ya kalian juga pasti dibayar. Bukan nanya, kalian yang bayar siapa? Bukan, kalian pasti dibayar. Ada kata pastinya. Nah, yang bikin aku lucu lagi biar tahu kalian, kemarin Sugi Nur ya, yang merasa dirinya turunan kiai, yang katanya dia tukang jual obat dulu, ya kan? Jadi tukang jual obatnya pun bukan tukang obat jual obat yang ada BPOM, ya kan? Ya, yang begini loh, yang apa namanya, yang katanya ya, yang gini. Yang main sulap dulu baru jual obat. Saya panggilkan kekuatan dari alam atas, alam bawah, alam kiri, alam kanan, alam luar sana, alam bawah. Kalian akan lihat wanita ini akan berubah jadi ular. Pantang lagi orang gila aku. Kayaknya tukang obat yang kayak gitu katanya. Nggak tahu juga ya. Karena tukang obat rata-rata kayak gitu biasanya. Kecuali kalau misalnya dia kalau dia itu mantri, nggak pernah dikatakan tukang obat, nggak pernah. Kalau dia jual obat di apotik, nggak pernah juga dibilang tukang obat. Jadi kalau di masyarakat tukang obat itu yang kayak gitu. Jadi tahu nggak kalian, ya kan? Si Sugi Nur ini aku kira lu udah tobat. Kan ada pernyataan-pernyataannya itu kemarin itu, saya nggak mau lagi tersesat, saya nggak mau lagi masuk ke lingkaran setan. Minta maaf dulu kalau saya ditanya masalah ijazah palsu, saya tidak mau lagi masuk ke ranah itu, katanya gitu kan. Awak kira lo udah tobat, rupanya bikin pernyataan baru dia. Bikin pernyataan baru, dia bilang apa? Oh maaf ya, yang kemarin video itu mungkin banyak yang motong-motong. Video kemarin itu tidak utuh. Dan juga saya pastikan, ya saya tidak meninggalkan perjuangan saya. Banyak kali gayamu. Ya kita tonton dulu, kita lihat dulu nih. Ya memang gagak aja anak ini. Orang memang gitu dia. Kalau sekali nggak bisa dipercaya, tetap nggak bisa dipercaya. Di video itu saya ngomong, saya tidak mau lagi masuk ke lingkaran setan ijazah palsu gitu ya. Dan itu dipotong, di framing seolah-olah saya ini takut bersentuhan dengan ijazah palsu, atau saya ini seolah-olah tidak seperjuangan lagi dengan Dr. Rismon gitu ya, atau Dr. Tifa, Bang Roy Suryo, kurang lebih begitu kan framingnya. Subhanallah. Baik teman-teman. Oke, mudah-mudahan konten ini manfaat ya. Mudah-mudahan memberikan edukasi. Jadi saya tidak mau lagi terjebak lingkaran setan ijazah palsu atau sertifikat palsu. Jadi lingkaran setan itu
bukan termasuk teman-teman Dr. Rismond ya, Dr. Rismond, Dr. Tifa, kemudian Bang Roy Suryo dan Bang Rizal Fadila, Ibu Kurniawan dan teman-teman yang lain ya, mereka itu berkompeten di bidangnya. Mereka itu, beliau-beliau itu punya disiplin ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan ya, doktornya, ijazahnya. Jadi mereka itu benar-benar punya otoritas untuk membahas itu, membedah itu. Yang saya maksud lingkaran setan itu adalah pendukung-pendukung taklid butanya ya, baik pengacaranya, baik rakyatnya, baik siapapun lah yang lingkaran setan itu. Poin pertama ini. Poin pertama ya, saya dijebloskan ke penjara itu mulai dari tingkat penyidik ya, jadi tingkat penyidik polisinya yang nangkap saya, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, JPU-nya, jaksa penuntut umumnya, lalu disidang masuk ke persidangan dan JPU mendatangkan 35 saksi kurang lebihnya. Teman sekolah, guru sekolah, kepala sekolah, guru, macam-macam didatangkan semua. Tetapi selama 6 bulan kurang lebih sidang, tidak ada satupun ya orang yang pernah melihat bentuk makhluknya yang namanya sertifikat asli itu ya, nggak ada. Polisinya nggak pernah melihat langsung ya kan. Teman-teman sekolah 35 saksi yang didatangkan ke pengadilan tidak pernah melihat langsung, bahkan JPU-nya tidak pernah melihat langsung, bahkan yang mulia hakim wakil Tuhan juga tidak pernah melihat langsung, tidak ada. Tapi tetap saja saya dijatuhi hukuman ya, dituntut maksimal 10 tahun, divonis 6 tahun. Nah, itulah yang saya maksud lingkaran setan gitu ya, itu lingkaran setan itu. Nah, ditambah lagi yang ini ada rakyat-rakyat yang hanya ikut-ikutan, asli, berantem di TikTok, berantem di medsos. Padahal dia sendiri nggak pernah melihat aslinya tuh, cuman berani berantem sesama anak negeri ya, berantem sesama bahkan seagama, seiman, Masya Allah. Itu yang saya maksud lingkaran setan gitu ya, dan saya nggak mau terjebak di situ ya. Untuk Dr. Rismond, Dr. Tifa, untuk Pak Rizal Fadila ya, untuk Bunda Kurniawan dan semuanya, saya dukung doa lahir batin, jasmani, rohani, terus tegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar ya. Insya Allah. Kalau saya sendiri dimintai pendapat pribadi, sama, saya itu orangnya hak-hak, batil-batil. Selama mataku tidak pernah lihat sendiri yang asli ya, sampai kiamat pun, ya mau dibayar 10 triliun pun saya nggak akan mau mengakui asli. Saya belum pernah lihat. Bahkan lembaga seresmi pengadilan pun, ya hakim, jaksa itu punya otoritas tinggi itu untuk mendatangkan yang asli. Nggak bisa datang. Itu yang saya maksud lingkaran setannya itu di situ. Coba perhatikan di TikTok itu kan kasihan kan. Ya, ada emak-emak, ada bapak-bapak, ada anak-anak, ada Gen Z. Hidup asli, hidup asli. Kemudian yang satunya lagi, mereka selalu menyebut barisan sakit hati ya kan. Terus anak abah gitu kan. Sementara yang satunya juga mempertahankan palsu, yang satu asli. Nah, ini yang saya maksud lingkaran setan ya. Oke, insya Allah saya tetap berjuang membela yang benar dengan doa ya, sementara dengan doa insya Allah. Baik, paham kira-kira sudah? Nak Rizky masuk, tersampai maksudnya? Sampai, yang perlu diklarifikasi. Ya itulah, Dr. Rismond selamat berjuang, Dr. Tifa selamat berjuang, Bang Rizal Fadila terus berjuang ya. Apalagi siapa? Bang Roy Suryo selamat berjuang, Bunda Kurnia selamat berjuang, TPUA, tim pembela ulama dan aktivis selamat berjuang. Saya juga salah satu bagian organ penting di dalam TPUA itu. Selamat berjuang, terus berjuang. Mereka berjuang tanpa dibayar. Ya, mereka berjuang mengeluarkan biaya sendiri ya, tanpa pamrih. Ya, mereka datang ke UGM, datang ke Solo, biaya sendiri tanpa disponsori. Gak ada kepentingan apa-apa.
kepentingan hanya ingin membersihkan alma maternya karena beliau merasa alumnus UGM yang benar. Beliau kan berarti kan jelas visi misinya, ya kan? Dan beliau punya ilmunya ya di bidangnya, memang doktor forensik, ya kan, ahli telematika, memang sudah punya otoritas di bidangnya. Itu teman-teman ya. Oke, insya Allah saya tidak mau lagi terjebak di dalam lingkaran setan, yaitu lingkaran setan yang situ.